Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang kembali, selamat beribadah di GBD Yordan Kebun Baru. Selamat kita memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita siapkan hati kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita persiapkan diri kita. Hari ini kita mau fokus untuk Tuhan. Hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Jangan pikirkan yang lain dulu, saudara. Persiapkan hari ini, pertama hari untuk Tuhan. Nanti kau bisa melakukan apapun yang kau mau, tapi siapkan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memerhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan lewat lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan lewat lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk bagian berdiri. Satu sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan lewat lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu
sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, oh, haleluya, Kau yang terbaik Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Bapa, kami akan persiapkan diri kami Tuhan. Muji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin boleh dibuka maskernya, berikan senyum yang terbaik bagi kanan kiri dan katakan, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Mari bersuka bersama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka,
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Haleluya. Saudara percaya Allah kita dahsyat? Amin. Amin. Allahku luar biasa, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini semangat. Kita satukan hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung
batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh tangannya minta di atas semuanya. Tepuk tangan untuk Tuhan, tangan di atas. Cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara capek memuji Tuhan? Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Hari ini kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Apapun yang menjadi masalahmu, kita percaya Tuhan selalu menolong. Kita tidak tahu pertolongan Tuhan datangnya kapan. Kita tidak pernah tahu masalah juga datangnya kapan. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Mungkin engkau merasa sekarang Tuhan tidak menolongku, tapi ada sesuatu yang baik yang dikerjakan untuk Tuhan untuk kita suatu saat nanti. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang berdiri kembali. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sanggup menolong kami Tuhan dalam setiap masalah kami Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan diri kami berikan hati kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ingin fokus hari ini untuk Tuhan. Kami ingin fokus hari ini untuk Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin ditegur lagi dengan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan diri kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, masih belum bersemangat. Puji Tuhan. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mata kita hari ini mau tertuju pada Tuhan. Amin. Kalau hari ini di tanggal 18 September, kalau kita ada duduk diam hari ini, semua karena berkat Tuhan, amin. Tuhan masih anugerahkan kesehatan, Tuhan masih kasih kita nafas yang tanpa kita bayar, tanpa kita harus membayarnya, cuma-cuma Tuhan kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Coba sama-sama kasih tangan di dadanya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Berkat Tuhan buat kita, amin. Kita sudah datang ke tempat ini, berarti kita menang, amin. Kita sudah melewati banyak masalah mungkin. Kita melewati mungkin banyak pergumulan hidup, tapi sekali lagi, terima kasih Tuhan. Coba hembus nafasnya sekali, baru katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lega kan? Lega kan? Berarti kini mata kita terfokus hanya Tuhan. Pikirannya jangan ada pikirannya ke rumah. Pikirannya mau bayar cicilan. Pikirannya mau ini, mau ujian besok. Hari ini hanya beberapa menit kita mau terfokus pada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri saya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri saya.
Belum semua, sekali lagi jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Diri saya. Amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan baca secara liturgi. Saya akan baca 46, Bapak Ibu akan baca ayat 47 dengan berliturgi dan selanjutnya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sama-sama kita baca ayat selanjutnya. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri saya. Amin. Apapun sekarang mungkin kita yang datang profesi kita sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu mulia loh. Karena pekerjaannya 1 kali 24 jam tidak digaji dan tidak selesai-selesai, benar ya. Ada yang datang mungkin sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, ada yang datang sebagai pelajar. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari ini, pekerjaan Tuhan itu harus nyata di dalam diri saya. Amin. Kita lihat di Markus 10 bagaimana dalam perjalanan Tuhan, dalam penginjilannya di bumi saat itu. Ada sebuah kisah di mana tercatatlah dalam Alkitab ini. Alkitab yang kita baca, Alkitab yang diterbitkan, tercatatlah sebuah kisah namanya Bapak Bartimeus. Dia seorang laki-laki, Bartimeus. Kita melihat fakta mengenai Bartimeus. Fakta yang pertama, Bartimeus itu adalah putra Timeus, anak dari Timeus. Anak dari siapa? Ya, sama seperti Bapak Gembala, saya juga suka berinteraksi. Karena kalau nggak ada suara, saya lihat mana jemaatnya. Nah, Bartimeus adalah anak dari Timeus. Dan ternyata Bartimeus itu bukan nama. Dalam bahasa Yunaninya itu bukan nama seperti saya misalnya namanya Stefani. Nah Bartimeus ini bukan nama tapi seperti menunjukkan bahwa dia anak dari Timeus gitu. Jadi anak dari Timeus, dia dipanggil dengan Bartimeus. Nah dia seorang yang buta dan Alkitab tidak mencatat bahwa butanya Bartimeus itu adalah buta yang dari lahir, atau buta yang setelah dia umur berapa atau cacat karena apa, tidak disampaikan dalam Alkitab. Dan fakta ketiga, dia adalah seorang pengemis. Kenapa dia mengemis? Karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Jadi dia hanya bisa melakukan mengemis, meminta-minta.
Nah, buta itu adalah fisik badan. Badan kita badannya yang buta, yang tidak bisa melihat. Bisa karena kecelakaan, bisa karena bawaan lahir. Nah, ternyata penyakit buta itu pada zaman itu selain penyakit kusta merupakan suatu kutukan. Jadi pada zaman itu kalau ada orang yang sakit buta atau kusta itu kena kutukan. Dan orang akan tidak melihat, mungkin hanya sekedar itu ada orang buta gitu. Jadi menjauh, mencemooh orang-orang tersebut. Nah, karena keadaannya seperti itu kita lihat waktu di ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, miskin itu adalah keadaan yang pilihan. Kalau ditanya siapa sih yang mau hidup miskin, semua pasti nggak mau turun tangan kan, nggak mau angkat tangan. Tapi kalau misalnya siapa mau hidup kaya, semua pasti mau kan. Miskin dan kaya itu pilihan. Pilihan kita untuk bisa, kita mau pilih mana jalan hidup kita. Nah, walaupun keadaan Bartimeus seorang pengemis, seorang yang miskin. Tetapi kita lihat nanti kisahnya. Bagaimana dia memilih hidupnya. Dia tidak terlena dengan, oh ya udah saya buta, saya miskin, saya peminta-minta saja. Saya jadi pengemis saja. Walaupun keadaan dia penuh kekurangan, tapi Bartimeus tidak memilih untuk hidup dalam kebutaan, tidak memilih untuk hidup miskin. Buta itu fisik, ya mungkin bagian badannya yang tidak sempurna, tidak melihat. Dan tidak ada orang yang mau lahir ke dunia ini dengan kekurangan. Semua ibu pasti saat melahirkan, saat mengandung berharap anaknya sempurna. Semua orang pengen sempurna, tapi buta itu fisik kita, fisik. Tapi kalau miskin itu pilihan. Apakah mau hidup dalam kemiskinan, apakah mau hidup dalam diberkati oleh Tuhan. Nah, Bartimeus seorang yang buta dan pengemis, dia tidak tinggal dalam kemiskinan itu. Nah, coba kita lihat di 2 Tesalonika ayat 3 sampai 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bapak Yakub bisa bacakan untuk kita semua? Dua Tesalonika 3 ayat 10. Ya Bapak Yakub bisa bacakan buat saya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita lihat lagi di Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, Alkitab ini saja mencatat kalau pemalas jangan diberi makan. Kalau pemalas jangan diberi makan. Jadi anak Tuhan itu anak yang rajin, amin. Jadi anak Tuhan itu jadi anak yang rajin, puji Tuhan. Jemaat GPD Jordan semuanya giat bekerja, amin. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya semua giat bekerja. Anak-anak muda di sini ada enggak ya kalau masih disuruh orang tuanya masih suka nunda, masih ngeyel, masih ayah nanti. Iya nanti. Masih ada? Bertobat. Kita tidak sedang menghakimi. Satu waktu anak-anak muda pasti akan menjadi orang tua.
Dan kita akan menjadi orang tua bagaimana kita dulu mungkin waktu mudanya rajin. Kita juga saat jadi orang tua kita akan mengajarkan hal-hal yang baik bagi orang tua. Jadi anak-anak muda yang rajin. Amin. Firman Tuhan katakan kalau nggak bekerja jangan kasih makan. Jadi ibu-ibu kalau misalnya anak-anaknya di rumah nggak rajin, nggak apa-apa. Firman Tuhan nggak salah, jangan kasih makan. Tuhan nggak marah. Jadi anak Tuhan tuh harus yang rajin bekerja. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas nih ya. Hati si pemalas penuh keinginan. Oh terlalu banyak impiannya. Nanti aku mau jadi begini, begini, tidur. Udah selesai. Banyak keinginan, tapi sia-sia. Hanya mimpi, hanya tidur, hanya oke, nanti aku mau begini, aku mau kerjaan ini, udah. Sampai Tuhan Yesus datang, gak jadi keinginannya. Tapi lihat, sedangkan hati orang rajin diberi limpahan. Dan ini berlaku buat kita semua. Mau orang tua, pemuda, anak-anak. Kita harus rajin bekerja. Amin. Rajin. Kalau kita rajin bekerja Tuhan akan berkati kita. Berkat itu Bapak Ibu tidak tiba-tiba datang dari langit. Pleng. Enggak. Gimana Tuhan mau memberkati kita? Dari pekerjaan tangan kita. Kalau kita berjualan membuat kue, berdoa Tuhan berkati kueku supaya laku. Amin. Kalau kita sebagai montir lagi ngoprek-ngoprek mobil, Tuhan berkati tanganku supaya mobil ini benar. Kita lagi accounting di kantor, Tuhan tolong supaya mataku enggak minus, supaya perhitungannya benar. Rajin bekerja. Kita sebagai ibu rumah tangga, jangan kerjanya mengeluh terus, marah-marah terus. Sapu dengan puji Tuhan masih bisa menyapu. Puji Tuhan masih banyak piring kotor, berarti makanan kita masih dimakan. Amin. Puji Tuhan rumah masih ada anak-anak kecil, udah dirapiin, rusak lagi. Dinding masih bagus, udah dibatik. Puji Tuhan, berarti masih ada nyawa, masih ada nafas. Dan jangan mengeluh, kerjakan dengan sukacita. Amin. Nah, kita kembali ke Bartimeus. Walaupun dia seorang miskin, tetapi dia tidak memilih untuk hidup dalam kemiskinan. Berarti itu pilihan dong. Tuhan tidak menciptakan kita seperti tombol. Kalau Bapak Ibu kembali kita ke dalam cerita bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Seharusnya Adam dan Hawa itu adalah manusia yang paling sempurna. Karena itu adalah ciptaan Tuhan pertama kali. Benar? Seharusnya yang paling sempurna. Harusnya Tuhan kasih dong tombol autopilot. Jadi kalau Tuhan berfirman Adam dan Hawa, dia langsung kayak robot. Tapi apa? Tuhan gak lakukan itu pada saya, pada Bapak Ibu. Tuhan kasih kita kebebasan sebesar-besarnya. Tuhan kasih kita pilihan untuk pilih kiri, kanan, maju, belakang. Dan tidak serta-merta Tuhan ciptakan kita dengan ngasal. Tuhan kasih kita apa? Otak. Tuhan kasih kita hati. Tuhan kasih kita mata. Tuhan kasih kita tangan. Jadi kalau kita tahu itu salah dan kita pilih, berarti itu adalah otaknya yang salah. Hatinya yang sudah mati. Kalau kita sudah tahu dalam hukum Taurat, haruslah kau beribadah. Bukan dikatakan kalau sempat beribadah ya, tapi katakan harus. Berarti kalau saat hari Minggu orang tidak beribadah, berarti otaknya yang salah. Firman Tuhan sudah katakan haruslah. Kalau sudah firman Tuhan katakan bawalah persepuluhan. Terus tawar menawar, Tuhan nanti dulu, duit saya belum ada. Nah,
Firman Tuhan mau dikali kurang bagi. Dari apa yang kita dapat kita kasih 1/10. Dan itu bukan milik kita Bapak Ibu. Bukan milik kita. Saya juga mantan pekerja, bukan serta-merta jadi hamba Tuhan. Saya juga pernah bekerja dan saat saya tidak mengembalikan milik Tuhan, penghasilan yang saya dapat itu seperti habis dimakan angin. Sebesar apapun habis. Akhir bulan saya tinggal segini. Aduh Tuhan, berdoa minta tolong lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan berfirman, Tuhan sudah katakan lakukan. Jangan dikali kurang bagi. Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita hati untuk menilai mana yang benar, mana yang jahat. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai tombol yang harus dipencet. Tuhan katakan enggak. Tapi Tuhan kasih kita pilihan Bapak Ibu. Kita tidak mau beribadah, Tuhan enggak marah. Kita enggak melakukan firman Tuhan, Tuhan enggak marah. Tapi ruginya apa? Diri kita. Nah, Bartimeus walaupun dia buta dan pengemis tidak pasrah pada keadaannya. Dia tidak katakan ya sudahlah Tuhan, memang saya hidupnya buta kok. Udahlah seperti ini aja. Ya udahlah, memang saya nggak bisa kerja kok. Aku nggak bisa di kantor, nggak bisa kena AC. Aku nggak bisa kalau jadi marketing harus jalan kemana-mana. Aku nggak bisa kalau berjualan. Selama tangan kaki kita ini masih berfungsi, tangan ini masih kuat, kaki masih kuat, masih ada pikiran. Kita masih bisa bekerja. Bartimeus padahal dia seorang buta, tapi dia tidak mengatakan, ya udahlah saya meminta-minta aja di jalan. Tidak. Bagaimana? Walaupun dalam kekurangannya, apa kelebihannya? Dia punya telinga. Telinganya mendengar ada Tuhan mau datang dari Yeriko. Walaupun dia buta, tidak melihat ada banyak orang-orang mungkin berlalu lalang. Dia mendengar telinganya. Mungkin saat itu ada kabar terdengar, ada Yesus mau lewat dari sini. Ada Yesus loh mau lewat dari sini. Pasti itu suatu kejadian yang viral. Kenapa? Karena pada saat itu, saat penginjilan Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Dan pada saat dia melewati kota-kota tertentu, itu pasti banyak berita-berita. Tuhan Yesus mau lewat. Tuhan mau lewat. Telinganya dipakai. Dia mendengar, oh ada Tuhan Yesus yang mau lewat. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia tahu Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud. Wow. Bahkan dia tahu panggilan Yesus anak Daud. Dari mana dia tahu panggilan Yesus anak Daud? Berarti walaupun dia buta, dia mendengar ada satu sosok yang bisa menyembuhkan dia. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak. Bisa dong pilihannya Bartimeus, dia diam aja, ya sudah diam, duduk minta-minta, Pak. Bisa kan? Dan orang kasihan, betul tidak? Karena dia buta, tapi dia pakai telinganya mendengar kabar orang. Dan dia katakan, dia teriak. Mulailah ia berseru, bukan ngomong, berseru berarti berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berseru dan berteriak. Saat itu pula orang menegurnya. Nah, saat dia berteriak minta tolong, ada orang-orang yang menegur supaya dia diam. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin murid-murid Yesus, orang-orang sekitar Yesus. Kadang mungkin ada orang yang cari muka juga sama Tuhan kan. Tuhan mau lakukan pelayanan nih, mau lakukan penginjilan. Diam. Benar?
Saat kita mungkin mulai dekat dengan Tuhan, saat mungkin kita mulai setia dalam pelayanan, ada orang yang bilang, "Hei, kamu tidak layak di situ." Saat kita mulai mungkin terlihat, ada orang mungkin, dia kan gitu. Benar? Tapi apakah orang tahu kesusahan Bartimeus? Saat orang menyuruh Bartimeus, diam. Tapi apakah orang tahu betapa Bartimeus itu seorang yang buta mungkin. Kesusahan. Saat orang mungkin berkata, kamu gak usah ke gereja. Tapi apakah orang tahu bagaimana perjuangan kita? Bagaimana kita harus berjuang dengan hati kita. Saat kita berteriak di rumah Tuhan. Saat kita mungkin angkat tangan. Saat mungkin kita menyembah Tuhan. Sampai kadang-kadang seperti orang yang tidak tahu malu. Benar? Orang bisa berkata-kata apapun tentang kita. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana perjuangan hati kita. Kesusahan kita. Karena kita tahu kita butuh Tuhan. Amin. Bartimeus berteriak. Dia tidak tahu malu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin orang berkata, kamu diam. Dia semakin berteriak lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dia berteriak. Namun Bartimeus tidak diam. Ia semakin keras. Orang hanya melihat, tapi kesusahan yang Bartimeus rasakan hanya dia yang tahu. Kesusahan kita hanya kita yang tahu. Benar tidak? Bagaimana perjuangan hidup kita yang tahu. Tapi apa? Bartimeus tidak tinggal dalam kemiskinan. Tidak mau tinggal dalam kekurangannya. Saat Bartimeus berteriak. Saat kita berteriak kepada Tuhan. Apakah Tuhan cuman ya udah lewat aja? Apakah seperti itu? Saat kita Tuhan tolong. Apakah Tuhan tutup mata? Saya yakin semua di tempat ini kalau dikasih kesempatan di depan bercerita bagaimana pertolongan Tuhan. Semuanya pasti gak ada habisnya. Gak ada habisnya, amin. Semuanya merasakan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Bartimeus. Markus 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu, berdirilah. Berarti ada usaha. Ada usaha. Nah, kalau si pemalas, dia mungkin gak akan mau berusaha. Tapi karena dia tahu dia mau disembuhkan Tuhan. Dia mau dicelikkan oleh Tuhan. Dia mau berdiri. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini tetap teguh. Berdiri. Kuat. Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Jubah itu atribut yang kita pakai untuk melindungi badan kita. Saat dia tahu dia mau bertemu dengan Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Buat diri kita sendiri. Kita meninggalkan hidup kita yang lama. Kalau sudah dosa, jangan pernah mau lakukan itu lagi. Amin. Katakan dalam hatimu dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan saya untuk tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Kalau sudah tahu itu salah, jangan kembali ke belakang. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia tahu dia mau meninggalkan hidupnya yang lama. Dia mau ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang setiap hari diperbaharui. Setiap hari disempurnakan. Menuju kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi mempelai yang dewasa.
yang disempurnakan, yang saat sangkakala berbunyi, kita adalah orang-orang pilihan. Itu adalah saya dan Bapak Ibu. Amin. Amin. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Saat Tuhan mau memulihkan hidup kita, kita harus melepaskan hidup kita yang lama. Nah, kemudian saat dia melakukan hal itu, dia menanggalkan jubahnya, ternyata Bartimeus terlibat dengan percakapan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu ternyata orang yang asik kok. Bapak Ibu pernah gak ngalami saat mungkin terlalu berat berdoa, berdoanya tidak bertele-tele tapi rasanya seperti hangat bersama Tuhan. Amin. Pernah kan? Pernah kayaknya, Tuhan tolonglah saya Tuhan. Sudah terlalu jatuh, sudah terlalu sakit. Tuhan tolong, benar kan? Kita tidak berdoa panjang lebar, haleluya, haleluya, enggak. Tapi tinggal kadang-kadang cuman nangis. Tinggal nangis, tinggal bilang, Tuhan tolonglah. Benar? Ternyata Tuhan kita orang yang asik kok. Walaupun dia enggak terlihat, dia itu bukan orang yang kaku. Orang yang bisa kita katakan, aku ini anakmu, sekarang saya lagi kesulitan, Tuhan tolong. Bartimeus terlibat percakapan dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Markus 10 ayat 51. Lihat nih ya, hal yang unik. Yesus berkata kepada Bartimeus, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak saat itu ada orang buta? Pasti tahu. Waktu Tuhan berteriak, Tuhan pasti melihat. Oh, ada anakku yang lagi berteriak. Oh, anakku yang lagi kesusahan. Pasti Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya. Bertanya nih, kalau sama Bapak Ibu nih sekarang di dalam hati. Kira-kira kalau Tuhan berbicara secara jelas di telinga kita nih, detik ini, dia katakan, anakku, apa yang mau aku perbuat hari ini padamu? Amin. Pasti banyak. Pasti banyak. Bartimeus, Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kita mau supaya Tuhan lakukan hari ini buat kita? Apa yang kita mau supaya hari ini Tuhan melakukan mujizat buat kita. Amin. Amin. Pada saat itu melihatlah dia. Melihat karena apa? Kita lihat dalam Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang telah menyelamatkan Bartimeus. Tuhan belum berdoa buat dia. Tuhan belum menumpangkan tangan buat dia. Tuhan belum menyentuh Bartimeus. Tapi saat imannya bangkit, dia disembuhkan. Amin. Dia dipulihkan, amin. Saat iman kita bangkit, kita dipulihkan oleh Tuhan, amin. Ibrani 11 ayat 1, yang hafal sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aduh Bugem, belum terlihat kok gimana caranya beriman. Kan orang sekarang harus ada bukti. Tapi firman Tuhan katakan iman. Firman Tuhan apa katakan untuk Bartimeus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Hanya dengan kekuatan kita tidak mampu Bapak Ibu. Dengan kepintaran kita tidak mampu. Dengan harta kita tidak mampu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan mampukan kita, amin. Hanya dengan sekejap mata Tuhan bisa kok membuat kita ya. Tapi Tuhan apa?
selalu berbelas kasihan, menunggu anakku ayo kembali, anakku kembali ke jalanku, anakku ayo setia, anakku ayo melayani Tuhan. Masih ada kesempatan Bapak Ibu. Kalau sudah ada enggak kesempatan kita berteriak-teriak juga enggak akan terjadi. Iman yang menyelamatkan Bartimeus, amin. Kita beriman bahwa Tuhan juga menolong kita hari ini, haleluya, amin. Tuhan juga pasti melakukan perkara yang besar. Bukan hanya untuk Bartimeus saja. Bartimeus hanya kisah yang ditulis di Alkitab supaya kita tahu dan kita baca. Tapi harusnya iman kita lebih besar lagi. Karena kita melihat banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Coba kiri kanannya, kamu harus kuat, tepuk dulu, kamu harus kuat, amin. Kasih spirit dulu, kasih kamu harus kuat, haleluya, harus kuat, harus rajin bekerja, beriman kepada Tuhan, amin. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, yang ayat terakhirnya, pada saat itu juga melihatlah ia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Melihat. Apa yang buta dalam diri kita. Mungkin kita enggak buta secara fisik. Tapi kadang-kadang kita susah untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan celikan hari ini. Yang buta pun melihat. Pada saat itu juga melihatlah ia. Ayat 52 yang paling terakhir kita baca sama-sama. Di lalu ia mengikuti Yesus. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia menjadi orang yang tahu siapa yang menolong dia. Tidak lupa, tidak kacang lupa pada kulitnya. Tahu dia dari mana dia diangkat Tuhan. Tahu dari mana ditolong oleh Tuhan. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, dalam perjalanannya saya mencoba membaca kisah Bartimeus hanya ditulis di Markus 10. Berarti waktu penyaliban Tuhan Yesus selain murid-muridnya dan beberapa kisah yang dicatat di dalam Alkitab, berarti Bartimeus juga adalah orang yang menyaksikan sendiri dengan matanya bagaimana Tuhan Yesus melayani, menyembuhkan orang, bahkan bagaimana proses dia mau disalibkan. Benar? Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tidak dicatat sampai kapan, tapi yang saya tahu pasti dalam perjalanan Tuhan Yesus, penginjilannya, bahkan perjalanannya menuju kayu salib, ada sesosok yang bernama Bartimeus. Dia tidak lupa Tuhan yang tolong dia. Amin. Dia tidak lupa siapa yang ngangkat, siapa yang memberikan kehidupan, siapa yang mencelikan mata kita. Kita dari orang yang hina, dari orang yang miskin, orang yang kotor. Tetapi Tuhan angkat kita. Saat Tuhan angkat kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan Tuhan. Nyata dan benar pekerjaan Tuhan dalam hidup Bartimeus. Kenapa Tuhan harus ciptakan dia buta? Kan Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa Tuhan harus ciptakan dia buta? Ada banyak pertanyaan di muka bumi ini. Kita tidak bisa dapat jawabannya. Tapi yang kita tahu saat kita mengenal firman Tuhan, ada kedamaian. Nyatalah pekerjaan Tuhan dalam hidup seorang Bartimeus yang buta dan miskin itu. Dan kisahnya tercatat dalam Alkitab. Kisahnya tercatat dalam Alkitab. Apakah saat kita meninggalkan dunia ini nama kita harum? Apakah saat kita tidak ada di dunia ini orang akan, wah memang ya orang baik cepat dipanggilnya. Ibu ini dulu seperti ini, ibu ini dulu seperti ini, bapak ini seperti ini.
Saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita tinggalkan? Nama baik. Apa yang kita lakukan di dunia ini, biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca judulnya lagi tadi. Coba Matius, di judulnya, di judul firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri saya. Amin. Amin. Mari pemain musik silakan ke depan. Pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam karakter kita. Bahkan mungkin kita berbeda-beda. Tuhan percayakan kita 1 talenta, 2 talenta. Lakukan itu. Lakukan itu. Kalau kita menjadi hamba yang 1 talenta, yang tidak melakukan dan tidak mengerjakan firman Tuhan katakan apa? Nyalah engkau hamba yang jahat. Tapi saat kita katakan Tuhan, saya hanya bisa nyapu-nyapu gereja, ini aja yang saya bisa lakukan. Lakukan dengan setia, amin. Saat kita mungkin hanya bisa berdoa buat orang lain. Tuhan, saya hanya bisa berdoa, Tuhan. Lakukan itu dengan setia, amin. Pekerjaan Tuhan harus nyata dalam diri saya, amin. Kita angkat kembali pujian tadi. Pertolonganmu begitu ajaib, haleluya.